Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzalatil gharar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala qabla bila zalik faka'annama rakibal bahra bila sakinah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga siang hari kita berkumpul di rumah Allah ini semata-mata untuk menunaikan kewajiban kita sebagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita adalah orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menunaikan kewajiban, yakni salat Jumat secara berjamaah. Banyak orang di luar sana yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, namun tidak Allah beri kesempatan untuk menunaikan kewajiban semacam kita ini. Allah Subhanahu wa taala sibukkan ia dengan urusan yang lain sehingga ia terpaksa harus memilih. Allah sibukkan ia sehingga ia terpaksa meninggalkan salat Jumat, padahal di dalam hatinya menginginkan apa yang kita lakukan pada saat ini. Banyak juga orang di luar sana Allah berikan waktu yang lapang, namun nikmat sehatnya Allah ambil dan tidak bisa menunaikan apa yang kita lakukan pada saat ini, dan hanya bisa berbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Dan banyak juga orang-orang yang dahulunya ada bersama kita, duduk bersama kita, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lantaran nikmat umurnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak bisa melaksanakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang di luar sana Allah beri umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, Allah beri kelapangan waktu, namun Allah ambil nikmat iman di dalam hatinya sehingga ketika azan berkumandang tak sedikit pun terbesit di dalam hatinya untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Jangankan sakit sedikit tak mengapa, waktu yang sibuk saya tinggalkan, semuanya saya abdikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam juga mari bersama-sama kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat beliaulah yang telah menunjuki kita jalan Islam, yang telah mengajarkan kita al-Islam sehingga kita berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-Islam. Dahulu kala ketika Rasulullah SAW berjuang semata-mata untuk menegakkan agama Islam, umat Islam, agama Islam adalah agama yang paling cepat menyebar ke seluruh dunia. Sampai dengan abad ke-7 saja Islam sedang masuk ke Nusantara. Pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam patut kita syukuri dan patut kita balas apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tak akan merasakan indahnya Islam tanpa daripada perjuangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjuang menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan penuh pengorbanan, banyak tetes darah dan keringat yang harus diteteskan demi tegaknya agama Islam, sampai Islam ke seluruh belahan dunia, sampai Islam ke Nusantara dengan perjuangannya,
sampai Islam kepada kita, terdengar oleh kita Islam, masuk Islam ke dalam hati kita, dan kita yakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, bersaksi kita tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sampainya iman kepada diri kita tidak terlepas dari perjuangan Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang menegakkan agama Islam itu sendiri. Maka sudah sewajarnya kita berterima kasih kepada Rasulullah, kita berselawat kepada beliau dan kepada para keluarga, kepada seluruh pengikutnya yang memperjuangkan agama Islam sampai kepada yaumul akhir nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Rasulillah ajma'in. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan anak dan istrinya di sebuah padang pasir yang tandus, tanpa air, tanpa pepohonan, maka seketika itu terbesitlah di benak Nabi Ibrahim alaihissalam akan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak dan istrinya di padang pasir tersebut yang tanpa air dan tanpa pepohonan. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memecahkan sebuah batu yang keras yang ada di dekatnya. Maka ia pun memecahkan batu tersebut. Pun ketika dipecahkan, ia tak melihat apapun. Pun untuk yang kedua kali, ketika ia pecahkan batu tersebut, ia tak melihat apapun. Maka barulah ketika ia memecahkan batu yang ketiga kali, sungguh amat terkejutlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam batu yang teramat keras hidup seekor binatang ulat yang memiliki badan amat sangat lembut. Di dalam batu yang keras, di padang pasir yang tandus, tanpa air, tanpa pepohonan, dipecahkan batu yang keras tersebut, hidup seekor ulat yang memiliki badan amat sangat lembut. Maka disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan rizki yang akan Allah berikan kepada anak dan istrinya ketika ia hendak meninggalkannya di padang pasir tersebut. Maka yakinlah pula Nabi Ibrahim alaihissalam akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha," dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu makhluk melata pun di muka bumi ini ila 'alallahi rizquha, kecuali itulah Allah jamin atas rizkinya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak bersyukur, barang siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap nikmat yang kecil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan orang tersebut tidak akan bisa mensyukuri nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mensyukuri, tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang pasti ia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ketika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunda untuk melakukan kebaikan sampai kepada sore harinya. Ketika engkau berada di waktu sore harinya, maka janganlah engkau menunda untuk melakukan kebaikan sampai kepada pagi harinya. Maka gunakanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakanlah masa kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum datang masa kematianmu. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanyakan sebuah pertanyaan kepada diri kita, kapankah nikmat itu terasa amat sangat berharga nilainya? Kapankah manusia akan amat sangat berharga yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah ketika nikmat tersebut sudah mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan sangat berharga yang namanya nikmat sehat ketika ia sudah berada di waktu sakit. Orang akan amat sangat berharga yang namanya waktu muda
ketika ia sudah berada di waktu tua. Orang akan amat sangat berharga yang namanya waktu lapang ketika ia sudah sampai di waktu yang sempit. Dan orang akan amat sangat berharga yang namanya nikmat kehidupan ini, yakni ketika ia sudah berada di alam barzah atau alam kematian. Maka setidaknya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang orang yang tidak bisa menghargai nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah abadikan di dalam Quran surah As-Sajdah yang berbunyi, Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan illa mungkinun. Yang artinya Allah berkata bahwa nanti orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhirat nanti di padang mahsyar ia berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami melihat dan kami mendengar ya Rabb akan siksa yang Engkau berikan kepada orang yang tak bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan ketika ia hidup di dunia. Farja'na illa mungkinun, farja'na ya Rabb, farja'na ya Rabb, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beribadah, kami ingin beramal saleh ya Allah. Maka lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab, illa mungkinun, itu sangat tidak mungkin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan amat sangat berharga nilainya, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mengambil nikmat tersebut daripada diri kita sendiri. Kapankah manusia akan merasakan berharganya nikmat yang namanya nikmat kekayaan, yakni ketika nikmat kekayaan tersebut sudah tidak dapat lagi menolongnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, fayaqulu ila rabbi laula akhartani fa'ajalin karim fa'asaddaqah. Ya Allah, seandainya saja kematian ini dapat kau tunda sebentar saja, maka aku ingin fa'asaddaqah, aku ingin bersedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sesuatu itu akan amat sangat berharga nilainya bagi diri kita, yakni ketika nikmat tersebut sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita ketika sahabat Rasulullah SAW, Ibrahim bin Adham namanya, ketika beliau berkeliling berjalan di sebuah pasar, beliau tak sengaja mendengar ada orang yang mengucapkan kalimat, bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang telah ia berikan kepadaku. Berulang kali Ibrahim bin Adham mendengar orang tersebut mengatakan kalimat tersebut. Maka kemudian Ibrahim bin Adham pun penasaran dan mencari fulan mana yang mengatakan kalimat bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang telah ia berikan kepadaku. Maka ketika Ibrahim bin Adham berjalan dan menemui orang tersebut, maka amat sangat terkejutlah Ibrahim bin Adham. Ternyata orang yang mengucapkan kalimat tersebut adalah orang yang tak memiliki tangan dan orang yang tak memiliki kaki. Maka seketika itu Ibrahim bin Adham bertanya kepadanya, wahai saudaraku, nikmat mana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nikmat besar yang mana yang kau syukuri? Bukankah aku lihat engkau tak memiliki tangan dan tak memiliki kaki? Maka orang tersebut mengatakan, memang aku tidak memiliki tangan, memang aku tidak memiliki kaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku qalbun syakiran wa lisanan syakiran, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah dan lisan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu berbalik bertanya kepada Ibrahim bin Adham, adakah nikmat yang lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya melainkan dari qalbun syakiran wa lisanan syakiran, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah dan lisan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang yang tidak punya tangan, kalaulah orang yang tidak memiliki kaki
bisa mengucapkan kalimat semulia itu? Akankah kita hari ini yang memiliki tangan, yang memiliki kaki, bisa berbicara dan bisa melihat, bisa bersyukur seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berzikir sepanjang waktu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pernahkah terbesit di dalam hati kita, kira-kira apa yang menjadi doa bagi orang yang tak Allah berikan kelebihan semacam itu? Apa yang terlintas di hati orang yang tak memiliki tangan, orang yang tak memiliki kaki, tak memiliki mata, tak memiliki pendengaran, dan tak bisa berbicara? Apa kira-kira yang ia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah barang tentu dan mungkin yang ia pinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, yang sempurna fisiknya. Maka akankah kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu, marilah kita jadikan diri kita ini menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadikan diri kita hamba yang menghargai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu akan amat sangat berharga nilainya ketika nikmat tersebut sudah mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati hanyalah akan membawa amal ibadahnya. Lebih daripada itu, dunia yang panah ini akan kita tinggalkan. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta, emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri, badan terbujur kaku, tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat, harta melimpah, di tempat sunyi, di bawah, di dalam keranda, teriring doa. Suatu saat nanti, siap atau tidak siap, kita akan berhijrah menuju alam yang lain, yakni alam kubur, yang mana 7 langkah orang meninggalkan kita, maka akan datang malaikat munkar dan nangkir kepada kita yang akan menanyakan 5 perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwamuka, siapa-siapa saja saudaramu? Asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Ternyata kunci menjawab kelima pertanyaan tersebut adalah, yakni ada di dalam amalan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Segala sesuatu ada penghulunya. Hari penghulunya Jumat, bulan penghulunya Ramadan, malaikat penghulunya Jibril, dan anggota tubuh penghulunya hati, Nabi dan Rasul penghulunya Rasulullah Muhammad SAW, dan amal ibadah penghulunya adalah sholat 5 waktu. Maka mari jadikan diri kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjaga sholat 5 waktu. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan motivasi bagi diri kita bahwasanya dunia bukan tempat tinggal bagi diri kita. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan, dan tempat yang abadi adalah di akhirat nanti. Man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sakinah. Barang siapa yang masuk kubur tanpa berbekal, maka diibaratkan berlayar di lautan tanpa sebuah kapal. Wa tazawwadu, mari kita persiapkan bekal kita. Fa inna khaira zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang kaya bertakwa dengan hartanya, kalaulah alim ulama bertakwa dengan ilmunya, maka mari kita persiapkan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khaira zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.